Boots, Tinkerbell. Come on, guys. We're all on the same team here. Hey, Captain! Sign this! Sehingga cerita superhero mulai terlihat konyol dan mengada-ada di sudut pandang orang-orang dewasa. Cara pandang terhadap komik superhero semacam itu berubah di tahun 1986. Yang mengubahnya adalah seorang komikus visioner kelahiran Olney, Maryland, Amerika Serikat, Frank Miller. Miller tidak hanya mendekonstruksi, tapi juga merekonstruksi cerita superhero itu sendiri di masa postmodern yang kita alami saat ini. Dan secara bersamaan, penulis Alan Moore dan ilustrator Dave Gibbons juga merevolusi cara bercerita di media komik melalui karya fenomenalnya, Watchmen. Melalui Batman, sang kesatria kegelapan dari kota Gotham ini, Frank Miller membuktikan kisah superhero bisa dinikmati oleh orang dewasa, bahkan mendorong genre ini menjadi salah satu karya sastra bernilai tinggi. The Dark Knight Returns, komik miniseri 4 bagian ini menceritakan Batman di usianya yang ke-50-an kembali beraksi menumpas kejahatan di kota Gotham setelah menghilang selama 10 tahun. Dengan latar belakang Amerika Serikat tahun 80-an yang dipimpin oleh Presiden Ronald Reagan, menjadikan The Dark Knight Returns sebuah kisah bernuansa politik satir. With all my heart, that our first priority must be world peace, and that use of force is always and only a last resort when everything else has failed. Saya membaca The Dark Knight Returns berupa trade paperback di awal tahun 2000 saat saya berusia 20-an. Memang terlambat mengetahui kehebatan komik yang menghebohkan para fanboy di seluruh dunia ini. Maklum saja, saat itu internet mulai berkembang di Indonesia, sehingga kabar komik The Dark Knight Returns menjadi sebuah kultus budaya populer modern baru saja saya ketahui. Tapi pada dasarnya, sejak awal tahun 80-an, saya sudah membaca komik superhero Amerika. Jadi, sudah terbiasa dengan alur penceritaannya. Ya, pada pembukaan komik ini ditampilkan kata pengantar dari sang komikus pengarang The Dark Knight Returns, Frank Miller, yang ia tulis tanggal 16 September 1996. Di alinea keempat, saya mengetahui alasan Miller menceritakan Batman di usia setengah abad. Saat mulai membacanya, saya sangat kurang paham dengan apa yang ingin disampaikan Miller. Mungkin karena usia saya masih di 20-an, tidak mengerti apa yang dirasakan oleh pria berusia parubaya memandang dunia di sekitarnya. Kedutaan Besar Uni Soviet di London menuduh Dinas Rahasia Inggris menanam alat penyadap suara di gedung perdagangan Soviet di London dan di tempat tinggal diplomat Soviet. Meskipun saya pernah mengalami Indonesia tahun 80-an dan sedikit merasakan suasana politik dunia melalui berita terkini dalam acara Dunia Dalam Berita TVRI. Komik The Dark Knight Returns akhirnya saya simpan
terselip di antara berbagai buku. Kisah membasmi kejahatan berusia setengah abad itu hampir terlupakan di benak saya. Hingga usia saya mulai masuk kepala 3. Akhirnya saya menyadari diri saya sudah tua. And here we go. This city deserves a better class of criminal. I'm gonna give it to him. No! You'll see. I'll show you. You either die a hero, or you live long enough to see yourself become the villain. Saat film The Dark Knight perahan Christopher Nolan bikin geger dunia perfilman karena dianggap mampu menyampaikan realitas dalam genre cerita superhero. Will you be wanting the back pot, sir? In the middle of the day, Alfred? Not very subtle. The Lamborghini, then. Much more subtle. Mungkin karena judulnya hampir sama, tanpa akhiran Returns tentunya, jadi saya teringat dengan karya revolusioner Frank Miller yang saya simpan itu. Komik itu akhirnya saya ambil lagi dari kediamannya. Lalu saya baca serta telaah lebih dalam. Akhirnya, saya mulai mengerti dan memahami kisah Batman dalam versi usia 50 tahun. Mungkin memasuki usia kepala 3 inilah, seperti usia Frank Miller membuat komik ini, membantu saya memahami cara pandang ksatria kegelapan melihat dunia di sekitarnya. Sebelum masuk lebih dalam lagi, ada informasi penting yang perlu saya sampaikan. Komik The Dark Knight Returns ini digambar oleh Frank Miller dan dibantu oleh Klaus Janson. Gaya gambar Miller sangat berbeda saat dirinya membuat komik superhero si vigilante buta dari Hell's Kitchen, Daredevil. Saat bekerja untuk penerbit Marvel, gaya gambar Frank sangat terpengaruh oleh ilustrator kawakan Neil Adams yang bersama Denny O'Neil mengembalikan kisah Batman ke area gelap tahun 70-an. Pindah ke DC Comics di awal tahun 80-an, goresan pensil Frank Miller mulai terpengaruh komikus Eropa. Nah, pada masa ini, Frank Miller juga mulai mengenal manga dan sangat mengagumi kisah Lone Wolf and the Cub yang ditulis oleh Kazuo Koike dan ilustrator Goseki Kojima. Mungkin saking cintanya, Frank Miller membuat ilustrasi sampul komiknya untuk versi Amerika terbitan Dark Horse Comics. Secara tak disengaja, goresan pensil serta teknik bercerita Miller sangat terpengaruh produk kebudayaan dari dua negara itu. Lihat saja bentuk tubuh Batman yang sangat besar, kadang tidak proporsional, tidak memakai standar gambar komik Amerika yang menampilkan kesempurnaan anatomi tubuh manusia. Sepertinya skill Frank Miller begitu buruk, tapi hal ini membuat mood pembaca tercipta melihat kehidupan kota Gotham berantakan sepeninggal Batman selama 10 tahun. Meski dipengaruhi oleh banyak hal, Miller tetap setia pada gaya bercerita model film kriminal noir. Salah satu ciri khasnya adalah suara di benak karakter utama dalam bentuk voice over. She shivers in the wind like the last leaf on a dying tree. Tampilannya berwarna hitam putih, tampak basah dan selalu diiringi skor yang didominasi oleh suara saksofon. The wind rises electric. She's soft and warm and almost weightless. Her perfume a sweet promise that brings tears to my eyes. I tell her that everything will be all right. That I'll save her from whatever she's scared of and take her far, far away.
I tell her I love her. The silencer makes a whisper of the gunshot. I hold her close until she's gone. I'll never know what she was running from. I'll cash her check in the morning. Obsesinya ke nuansa noir ini, Frank Miller tumpahkan sepenuhnya di komik Sin City yang sudah dijadikan film oleh Robert Rodriguez, dan setiap adegannya mengikuti panel komik buatan Frank Miller. Sementara, tugas pewarnaan dilakukan oleh Lynn Farley. Dalam The Dark Knight Returns, Farley menggunakan cat air untuk memberikan kesan pucat dan dingin dunia DC, terlebih kota Gotham, di saat para superhero menjadi tua. The Dark Knight Returns juga menggunakan banyak panel. Panel satu sama lain sangat rapat sekali. Hal ini disengaja oleh Frank Miller beserta tim agar efek gerak lambat atau slow motion setiap momen bisa ditampilkan.